في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون بأيامي خرقا فحياتي قبل الحلقات تيه بضياع. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu terdengar keberangkatan Rasulullah SAW berhijrah dari Mekah menuju Madinah, maka kaum Ansor keluar dari ke rumah-rumah untuk menunggu kedatangan Rasulullah. Mereka menunggu kedatangan Nabi SAW setiap hari pada pagi hari. Jika panas sudah terik, mereka pun kembali pulang ke rumah masing-masing. Demikian Imam Bukhari rahimakumullah, Ibnu Ishaq, Al-Hakim dan ulama lainnya meriwayatkan. Dan seperti biasanya, hari Senin 12 Rabiul Awal tahun ke-14 kenabian, kaum Ansor keluar menunggu kedatangan Rasulullah SAW. Ketika panas sudah terik, mereka pun kembali ke rumah masing-masing. Saat itu, ada seorang Yahudi sedang naik di salah satu bangunan yang tinggi di Madinah untuk suatu keperluan. Seketika itu, ia melihat Rasulullah SAW dan sahabatnya, maka dia pun berseru, "Wahai orang-orang Arab, inilah kakak kalian yang kalian tunggu." Sehingga sontak kaum muslimin yang mendengar seruan orang Yahudi itu bangkit mengambil senjata mereka, menyongsong kedatangan Rasulullah SAW di tempat mereka yang merupakan daerah bebatuan. Suara riuh dan takbir menggema di Bani Amr bin Auf. Kaum muslimin merasa sangat bahagia dan bersukacita dengan kedatangan Rasulullah SAW. Mereka menyambut dan menghormati sebagaimana seorang nabi. Sebagian kaum muslimin yang belum pernah berjumpa dengan Rasulullah SAW menghormati Abu Bakar sebagaimana menghormati Nabi SAW, karena mengira dialah nabi yang dimaksud. Ketika panas kian terik, Abu Bakar rahimakumullah berdiri dan Rasulullah SAW berteduh pada selendang Abu Bakar rahimakumullah. Sehingga kaum muslimin pun mengerti mana Rasulullah SAW. Mereka pun berkumpul di sekitar Rasulullah dan mengerumuninya. Nampak ketenangan menaungi mereka. Dan saat itu turun wahyu kepada beliau SAW yang artinya, maka sesungguhnya Allah adalah pelindungnya, dan begitu pula Jibril dan orang-orang mukmin yang baik. Dan selain itu, malaikat-malaikat adalah penolongnya pula. Al-Quran Surat At-Tahrim ayat 4. Kaum wanita dan para budak berseru menyambut kedatangan Nabi SAW. Muhammad SAW telah datang, Rasulullah SAW datang, Allahu Akbar, Muhammad datang. Abu Darda rahimakumullah salah satu yang menyaksikan peristiwa ini dan mengisahkan, "Aku tidak pernah melihat penduduk Madinah lebih bergembira dengan sewaktu sebagaimana kegembiraan mereka dengan kedatangan Rasulullah SAW." Hadis riwayat Al-Bukhari. Kemudian beliau SAW berjalan dan singgah di Quba, di daerah Bani Amr bin Auf. Di daerah itu beliau SAW tinggal selama 14 hari dan mendirikan masjid pertama setelah hijrah, yaitu biasa disebut dengan Masjid Quba. Ketika hendak memasuki Madinah, Rasulullah SAW mengirim pesan kepada para pembesar Bani Najjar.
Dan mereka pun berdatangan dengan pedang terhunus. Rasulullah SAW mengendarai tunggangannya, lagi ditemani Abu Bakar radhiyallahu an, berjalan ke arah Madinah. Ketika sampai di daerah Bani Salim bin Auf, mereka mendapati hari Jumat. Rasulullah SAW melaksanakan sholat Jumat di suatu lembah bersama para sahabatnya yang berjumlah sekitar 100 orang. Ini merupakan sholat Jumat pertama yang dilakukan Rasulullah SAW di dalam kota. Setelah menunaikan sholat Jumat, Rasulullah SAW dan para sahabatnya memasuki Madinah dalam suasana penuh gembira. Tidak ada satupun rumah yang dilalui Rasulullah SAW kecuali penghuninya memegang tali kengkang tunggangannya dan berharap beliau SAW tinggal bersama mereka. Tetapi Rasulullah SAW berkata, "Biarkanlah ia berjalan, karena sesungguhnya dia ada yang menyuruhnya." Unta tunggangan Rasulullah SAW terus berjalan hingga sampai di Bani Nujah, tempat Masjid Nabawi sekarang ini. Unta itu pun berhenti, namun Rasulullah SAW tidak turun dari atas tunggangannya. Unta itu bangkit dan ia berjalan lagi. Tidak beberapa lama, unta tunggangan Rasulullah SAW menoleh dan kembali ke tempat pemberhentian yang pertama, yaitu di daerah Bani Nujah, tempat di depan rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Akhirnya Rasulullah SAW turun. Melihat hal ini, Abu Ayyub radhiyallahu an bergegas menghampiri barang bawaan Rasulullah SAW. Sejurus kemudian memasukkannya ke dalam rumahnya, dan Rasulullah SAW bersabda yang artinya, "Si pemilik barang ikut bersama barangnya." Rumah Abu Ayyub radhiyallahu an terdiri dari 2 tingkat. Rasulullah SAW tinggal di bagian bawah, sedangkan Abu Ayyub radhiyallahu an dan istrinya di bagian atas. Suatu malam, Abu Ayyub radhiyallahu an tersadar keberadaan dirinya, sehingga ia berkata, "Kita berjalan di atas kepala Rasulullah SAW." Lalu mereka minggir dan tidur di bagian bawah tepinya. Kemudian ia meminta Rasulullah SAW agar pindah ke bagian atas, sedangkan Abu Ayyub radhiyallahu an dan istrinya pindah ke bawah. Mendengar permintaan Abu Ayyub radhiyallahu an, maka Nabi SAW menimpali. Di bagian bawah lebih mudah, tetapi Abu Ayyub radhiyallahu an menjawab, "Saya tidak akan menaiki suatu atap sedangkan engkau berada di bawahnya." Maka Rasulullah SAW pun pindah naik ke bagian atas rumah Abu Ayyub, dan Abu Ayyub pun turun menempati bagian bawah. Abu Ayyub radhiyallahu an membuat makanan untuk Rasulullah SAW. Ketika wadah makanan dikembalikan, ia menanyakan bekas tempat tangan Rasulullah SAW. Lalu diikutinya tempat itu. Suatu hari Abu Ayyub radhiyallahu an membuatkan makanan yang ada bawang putihnya untuk Rasulullah SAW. Ketika dikembalikan, ia pun menanyakan bekas tempat tangan Rasulullah SAW. Namun dijawab, beliau SAW tidak makan. Mendengar jawaban itu, Abu Ayyub kaget. Lalu ia naik menuju Rasulullah SAW dan berkata, "Apakah bawang itu haram?" Nabi SAW menjawab, "Tidak, tapi aku tidak menyukainya." Maka Abu Ayyub radhiyallahu an, "Aku membenci apa yang engkau benci."
Dari riwayat lain diceritakan ketika Abu Ayyub radhiyallahu an masih tinggal di atas Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Suatu hari wadah air milik Abu Ayyub radhiyallahu an pecah. Maka ia segera mengeringkan dengan selimut miliknya yang hanya satu-satunya dan biasa dipakai untuk berselimut. Abu Ayyub radhiyallahu an khawatir jika air akan menetesi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sehingga bisa mengganggunya. Ada yang meriwayatkan Abu Ayyub meminta kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pindah ke bagian atas lantaran peristiwa ini. Dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memenuhi perintahnya. Sedangkan yang tertera dalam riwayat Imam Muslim dan Ahmad membahasnya, yang menjadi penyebabnya ialah Abu Ayyub merasa tidak enak berada di bagian atas Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Riwayat inilah yang lebih benar. Demikian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tinggal sementara bersama Abu Ayyub, sedangkan Abu Bakar radhiyallahu an tinggal bersama Habib. Ada yang mengatakan Hubayb bin Yasaf, ada pula yang mengatakan Abu Bakar radhiyallahu an tinggal bersama Harijah bin Zaid. Wallahu a'lam bishawab. Rahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah Muhammad SAW hijrah ke Madinah sejauh perjalanan 500 km kurang lebih. Beliau menempuh perjalanan yang sangat sulit bersama dengan Abu Bakar. Maka ketika hari Jumat Rasulullah tiba di Kubah, dan disitulah Rasulullah tinggal selama 3 hari dan mendirikan Masjid Kubah di situ. Masjid Kubah adalah masjid pertama yang dibangun atas dasar takwa. Rasulullah Muhammad SAW tiba di Madinah pada hari Senin, disambut dengan antusias oleh masyarakat Madinah dan muhajirin dari Mekah. Mereka menyambut Rasulullah dengan menyanyikan syahdu-syahdu yang sangat terkenal saat ini, yakni Tola'al Badru Alaina. Maka ketika sampai di Madinah, masyarakat banyak yang menginginkan Nabi tinggal di rumahnya. Maka Rasul pun menentukan bahwa unta inilah yang akan menentukan didirikannya sebuah masjid. Dan unta tersebut berhenti di perkebunan milik 2 anak yatim Bani Najjar. Maka disitulah akan didirikan Masjid Nabawi hingga kini. Rasulullah SAW tinggal di rumah Abu Ayyub Al-Ansori beberapa hari lamanya. Demikian, semoga memberi manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.